Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama dengan tema objek IPA dan pengamatannya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Semoga pembelajaran kali ini dilancarkan dan kita dimudahkan untuk menguasai materi yang akan dibahas. Selamat, sekarang kamu telah menjadi peserta didik kelas 7. Saatnya kamu mempelajari lebih dalam lagi tentang benda-benda yang ada di sekitarmu. Benda-benda yang ada di sekitarmu dapat dipelajari melalui mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau kita kenal dengan istilah IPA. IPA adalah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitarmu. Pada pembelajaran ini, kamu akan mempelajari apa yang diselidiki dalam IPA, bagaimana melakukan pengamatan, dan pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Langkah awal untuk mempelajari benda-benda yang ada di sekitarmu dapat dilakukan melalui pengamatan atau observasi. Baik anak-anak, kita masuk ke subtema yang pertama ya, yaitu penyelidikan IPA. Kegiatan pengamatan terhadap temanmu yang telah kamu lakukan hasilnya berupa deskripsi, misalnya tinggi badan, rambut hitam, kulit coklat, hidung mancung, mata sipit, dan lain-lain. Dengan hasil pengamatan ini, berbagai pertanyaan lainnya akan muncul. Misalnya, berapa tinggi badannya? Berapa massa tubuhnya? Demikian, kamu perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut, sehingga akan memperoleh pengamatan yang lebih lengkap tentang temanmu tersebut. Dengan cara inilah, IPA akan berkembang. Anak-anak, objek IPA tidak hanya sebatas pengamatan pada teman dan lingkungan sekitarmu saja. Objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek tersebut dapat berupa benda-benda yang sangat kecil atau renik, misalnya bakteri, virus, bahkan partikel-partikel penyusun atom. Atau dapat pula berupa benda-benda berukuran sangat besar, misalnya lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya ini. Baik anak-anak, kita masuk ke subtema yang kedua ya, yaitu pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Pengamatan objek dengan menggunakan indera merupakan kegiatan yang penting untuk menghasilkan deskripsi suatu benda. Akan tetapi, seringkali pengamatan seperti itu tidak cukup. Kamu memerlukan pengamatan yang memberikan hasil yang pasti ketika dikomunikasikan kepada orang lain. Contoh, pernahkah kamu pergi ke penjahit untuk meminta dibuatkan baju? Bagaimana penjahit dapat membuat baju dengan ukuran yang tepat? Atau pernahkah kamu melihat orang berjual beli buah, misalnya duku? Bagaimana menentukan banyaknya duku secara akurat? Semua peristiwa di atas terkait dengan kegiatan pengukuran. Mengukur merupakan kegiatan penting dalam kehidupan dan kegiatan utama di dalam IPA. Contoh, kamu hendak mendeskripsikan suatu benda, misalnya mendeskripsikan dirimu. Kemungkinan besar kamu akan menyertakan tinggi badan, umur, massa tubuh, dan lain-lain. Tinggi badan, umur, dan massa tubuh merupakan sesuatu yang dapat diukur. Nah, segala sesuatu yang dapat diukur disebut besaran. Sekarang bayangkan, apa yang terjadi jika setiap pengukuran di dunia ini menggunakan satuan yang berbeda-beda? Misalnya jengkal. Ketika kamu memesan baju ke penjahit dengan panjang lengan 3 jengkal, kemungkinan besar hasilnya tidak akan sesuai dengan keinginanmu. Mengapa? Karena penjahit itu menggunakan jengkalnya. Demikian juga jika satuan yang digunakan
itu, diperlukan satuan yang disepakati bersama untuk semua orang. Satuan yang disepakati ini disebut satuan baku. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam besaran. Besaran terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang memiliki nilai satuan yang sudah disepakati oleh para ahli fisika. Besaran pokok terdiri dari 7 macam yang sudah disahkan oleh Sistem Satuan Internasional atau SI. Berikut adalah 7 besaran pokok beserta satuannya. 1. Panjang, satuannya meter. 2. Massa, satuannya kilogram. 3. Waktu, satuannya sekon. 4. Suhu, satuannya Kelvin. 5. Kuat arus, satuannya ampere. 6. Jumlah molekul zat, satuannya mol. 7. Intensitas cahaya, satuannya kandela. Ada 3 besaran pokok yang akan kita pelajari. Yang pertama, panjang, yang kedua, massa, dan yang ketiga adalah waktu. Yang pertama, panjang. Dalam IPA, panjang menyatakan jarak antara 2 titik. Satuan panjang adalah meter. Untuk menghitung satuan panjang, dapat menggunakan tangga konversi satuan panjang. Cara menggunakan satuan panjang dari tangga paling atas ke paling bawah: kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Mengubah satuan ke bawah setiap turun 1 tangga dikali 10. Sedangkan mengubah satuan ke atas setiap naik 1 tangga dibagi 10. Contoh soal: 4,5 km sama dengan berapa meter? Dilihat dari tangga satuan, dari satuan kilometer ke meter turun 3 tangga, sehingga dapat diperoleh 4,5 dikali 1000 sama dengan 4.500 meter. Contoh kedua, 1 mm sama dengan berapa sentimeter? Dilihat dari tangga satuan, milimeter ke sentimeter naik 1 tangga, sehingga diperoleh 1 dibagi 10 hasilnya 0,1 cm. Berikut adalah contoh dari alat ukur panjang. Yang kedua, massa. Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Satuan massa dalam satuan internasional adalah kilogram. Misalnya, massa tubuh sama dengan 5,2 kg, massa seekor kelinci adalah 3 kg, massa sekantong gula adalah 1 kg. Tangga konversi satuan massa dari tangga paling atas ke paling bawah: kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Setiap turun 1 tangga dikali 10, sedangkan setiap naik 1 tangga dibagi 10. Alat ukur massa disebut dengan neraca. Yang ketiga adalah waktu. Satuan waktu dalam sistem internasional adalah sekon. Konversi satuan waktu: 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 sekon.
1 jam sama dengan 3.600 sekon. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 tahun sama dengan 365 hari. 1 abad sama dengan 100 tahun. Berikut adalah alat ukur waktu. Selain besaran pokok, terdapat besaran turunan. Apa yang dimaksud dengan besaran turunan? Besaran turunan adalah suatu besaran yang merupakan turunan dari besaran pokok. Contohnya, lewat perkalian atau pembagian dua besaran pokok lainnya. Berikut adalah besaran turunan dan contohnya. 1. Luas. Rumusnya L sama dengan P kali L. Satuannya meter persegi. Kedua, volume. Rumusnya V sama dengan P dikali L dikali T. Satuannya meter kubik. Kecepatan. Rumusnya V sama dengan S per T. Satuannya meter per sekon. Percepatan. Rumusnya A sama dengan V per T. Satuannya meter per sekon pangkat 2. Massa jenis. Rumusnya P sama dengan M per V. Satuannya kilogram per meter pangkat 3. Gaya. Rumusnya F sama dengan M dikali A. Satuannya Newton atau kilogram kali meter per sekon pangkat 2. Daya. Rumusnya P sama dengan W per T. Satuannya watt atau kilogram dikali meter pangkat 3 per sekon pangkat 2. Cukup sekian pembahasan kali ini ya anak-anak. Semoga bermanfaat bagi kalian. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.